Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Dan jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tuntas tentang sholat sunnah di rumah beserta dengan keutamaan-keutamaannya, begitupun dengan alasan-alasannya, maka insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-43 yang menjelaskan tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke hadis-hadis yang menceritakan tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu kita membahas keutamaan puasa terlebih dahulu sebagai bentuk untuk memacu semangat kita untuk melakukan amalan yang kita ingin bahas. Apa keutamaan berpuasa? Apa keutamaan berpuasa? Terdapat banyak hadis yang menceritakan tentang keutamaan berpuasa. Yang pertama keutamaannya yaitu bahwasanya puasa menggugurkan kesalahan-kesalahan, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana hadisnya Hudzaifah Ibnu Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW mengatakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Bahwasanya fitnahnya seseorang itu terletak pada keluarganya serta hartanya, wa jarihi, dan tetangganya. Takfuruha as-salatu was-siyam was-sadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di mana salat akan menghapuskan fitnah tersebut, kesalahan tersebut, begitupun dengan puasa, disebutkan puasa. Begitupun dengan sedekah, begitupun dengan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, kemudian melarang atau mencegah dari perbuatan hal-hal yang keji dan munkar. Ini yang pertama, bahwasanya di antara keutamaan berpuasa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana hadis riwayat Hudzaifah Ibnu Yaman. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasanya orang yang senantiasa berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya, 70 tahun perjalanan. Dan ini sebagaimana hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau pernah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, yasumu yauman, dia berpuasa satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu bidzalika al-yawmi wajhahu
'anil nari 70 kharifan. Kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ya, luar biasa. Satu kali berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan wajah kita dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Satu kali saja. Nah, bagaimana kalau kita puasa di bulan Ramadan? 29 hari, 30 hari. Kemudian berpuasa sunnah 10 Muharram, 9 Muharram, puasa Zulhijjah, belum lagi puasa Ayyamul Bidnya, belum lagi puasa Senin Kamisnya. Satu kali buat puasa di jalan Allah betul-betul ikhlas mengharapkan pahala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'adallahu bidzalika al-yawm 'anil nari 70 kharifan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jauh sekali. Kemudian keutamaan selanjutnya, bahwasanya khusus amalan puasa Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Khusus amalan puasa Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Artinya amalan atau balasan amalan puasa dari Allah Subhanahu wa taala tidak tahu berapa, tidak ditentukan berapa. Berbeda halnya amalan-amalan yang lain, puasa, sedekah, zakat, haji dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala itu menentukan pahala yang kita dapatkan, menentukan kadarnya, menentukan banyaknya. Akan tetapi ketika Allah berbicara tentang pahala puasa, tidak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan anak cucu Adam maka diperuntukkan baginya. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin. Bahwasanya seluruh amalan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Satu amalan bisa jadi Allah melipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Satu amalan. Dan ini berbicara selain daripada puasa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa shiyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa tersebut untuk diriku. Allah mempertegas, untuk diriku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan langsung membalas amalan puasanya. Kenapa? Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kenapa Allah yang akan membalas langsung amalan puasa kita? Karena orang yang berpuasa sengaja meninggalkan syahwatnya. Satu, sengaja meninggalkan makan dan minumnya. Itu karena apa? Dan karena siapa? Karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu puasanya saya yang akan balas langsung dan pahalanya tidak diperhitungkan. Artinya terserah Allah mau balas bagaimana. Yang jelas ketika Allah Subhanahu wa taala membalas, Allah tidak membalas dengan sedikit.
Sebelumnya saja ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memanjarkan, ingin melipat gandakan satu amalan, maka Allah melipat gandakan langsung 10. Bahkan sampai berapa tadi? 700 kali lipat ganda. Nih. Kemarin kita sudah membahas tentang pahala salat duha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu berada di satu pagi hari yang kemudian dia harus bersedekah, ya. Di setiap persendian yang dia miliki, dia harus memiliki sedekah di situ. Dan untuk memberikan sedekah atau ya untuk memberikan sedekah tali persendian yang ada dalam tubuh kita itu cukup dengan salat duha. Modal 2 rakaat saja yang kita lakukan di pagi hari itu cukup meluruskan, ya, cukup memberikan fungsi yang lebih baik, yang bagus terhadap sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita tidak mengalami stroke, sakit-sakit, pegal-pegal dan sebagainya. Kemudian di antara keutamaan berpuasa yang selanjutnya, bahwasanya khusus orang-orang yang berpuasa maka dia akan masuk ke dalam surga dengan pintu yang istimewa. Ya. Jalur puasa, pintu dengan jalur puasa yang dikenal sebagai pintu Rayyan. Ini masyhur keutamaan. Kemudian di antara keutamaan selanjutnya, bahwasanya puasa itu sendiri akan memberikan syafaat di akhirat kelak kepada ahlihi, kepada orangnya, kepada orang yang senantiasa berpuasa. Sebagaimana dijelaskan hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya kelak pada hari kiamat puasa akan datang kepada orang yang berpuasa. Lalu kemudian puasa mengatakan, amalan puasa itu sendiri akan mengatakan, wahai Tuhanku, berikanlah si fulan syafaatmu, karena sesungguhnya dia senantiasa ya wahai Tuhanku, berikanlah fulan syafaat dariku, dari amalan puasa. Kenapa? Karena sesungguhnya di waktu dirinya mereka senantiasa berpuasa, menahan lapar, menahan haus dan seterusnya dalam rangka untuk berpuasa. Banyak keutamaannya. Tapi inilah keutamaan yang kita bahas. Ya kurang lebih ada 5 yang kita sebutkan. Kemudian masuk ke hadisnya. Hadis yang pertama dalam bab ini kata Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Kata Imam At-Tirmidzi telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Hammad bin Zaid. Telah bercerita kepada kami Hammad bin Zaid. An Ayyub, dari Ayyub. An Abdullah bin Syaqiq, dari Abdullah bin Syaqiq. Qala, beliau pernah berkata, Sa'altu Aisyah an siyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Syaqiq, saya pernah bertanya kepada ibunda Aisyah tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, kana yasumu hatta naqula qad shoma. Nabi kalau beliau berpuasa alaihi salatu wassalam sampai-sampai kami mengatakan bahwasanya dia berpuasa. Artinya Nabi itu sekali dia berpuasa banyak, sampai-sampai kita mengatakan Nabi berpuasa full. Ini persaksiannya Ibunda Aisyah. Jadi kalau Nabi tak kalah puasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempuasakan dalam 1 bulan itu banyak. Ya.
banyak. Kemudian wa yuftiru, kadang-kala juga Nabi tidak berpuasa hatta naqula, sampai kita mengatakan qad aftar, sama sekali tidak pernah puasa. Sama sekali tidak pernah puasa. Artinya maksudnya sedikit sekali Nabi SAW mempuasakan dalam 1 bulan. Kadang-kala banyak dan kadang-kala sedikit. Sampai-sampai kalau Nabi tidak berpuasa, kami bisa mengatakan Nabi SAW tidak berpuasa di bulan tersebut. Saking sedikitnya Nabi SAW berpuasa. Qalat, maka Ibunda Aisyah mengatakan, wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mundu qadimal Madinata illa Ramadhan. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa 1 bulan full sejak dia datang ke Madinah, kecuali di bulan Ramadan toh saja. Selain daripada bulan Ramadan, Nabi SAW tidak pernah berpuasa 1 bulan full, mulai dari awal sampai akhir bulan. Setelah Nabi SAW menginjakkan kakinya ke kota Madinah. Jadi perlu diketahui ya, bahwasanya sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka Nabi SAW tidak pernah puasa Ramadan di Mekah sama sekali. Sebab memang tidak ada perintah atau belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Pertanyaannya, kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya memerintahkan nabinya untuk berpuasa di bulan Ramadan? Maka jawabannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Itu pun di awal tahun 2 Hijriah. Ya. Di awal tahun 2 Hijriah. Adapun 1 Hijriah belum, Allah Subhanahu wa taala belum mewajibkan Rasulullah dan umatnya, para sahabatnya untuk berpuasa Ramadan pada waktu itu. Makanya ketika perang Badar, ya, itu tidak ada syariat puasa di situ. Akan tetapi sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, artinya masih di Mekah, maka Nabi SAW berpuasa, tapi bukan puasa Ramadan. Puasa apa? Zulhijjah. Maaf, puasa Asyura, puasa Asyura. Puasa Asyura. Sebagaimana yang dan ini merupakan kebiasaannya orang-orang Quraisy, mereka mempuasakan hari Asyura, pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mempuasakan hari Asyura. Dan itu termasuk bentuk kewajiban pada waktu itu. Sebagaimana hadis Jabir bin Samurah dalam hadis riwayat Muslim, beliau pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi siyami yaumi Asyura, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami selaku sahabat untuk berpuasa pada Asyura. Wa yahuthuna alaih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, menganjurkan kami atas puasa Asyura. Wa yata'ahaduna indahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga puasa tersebut, artinya menyuruh kita untuk menjaga puasa Asyura. Ini sebelum datang ke Madinah, ketika mereka masih di kota Makkah. Falamma farada Ramadan, maka tatkala Allah mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan, lam ya'murna wa lam yanhana wa lam yata'ahadna indah. Maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mewajibkan kami untuk berpuasa di Asyura, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami untuk mempuasakannya. Artinya siapa yang mau silahkan, yang tidak mau juga silahkan. Walam yata'ahadna
indah. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan lagi puasa Asyura untuk dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban, tidak pada waktu itu. Kenapa? Karena sudah turun perintah berpuasa di bulan Ramadan dalam bentuk kewajiban. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah kurang lebih 13 tahun lamanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempuasakan di bulan Ramadan, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mempuasakan dirinya di bulan Asyura, yaitu pada tanggal 10. Dan ini hukumnya wajib sebelum datang puasa Ramadan. Sebelum datang puasa Ramadan hukumnya wajib. Nanti Allah menurunkan wahyu tentang puasa wajibnya di bulan Ramadan, maka menjadi gugurlah kewajiban puasa di hari Asyura. Pertanyaannya sekarang, berpuasa di bulan Ramadan, yang sekarang kita alami sampai hari kiamat, yaitu kita makan subuh, kemudian menahan lapar, minum, hawa nafsu, dan seterusnya di pagi hari sampai malam, kemudian malamnya dibolehkan semuanya makan, minum, jima suami istri dan seterusnya. Maka sebelum puasa Ramadan modelnya seperti ini, maka puasa Ramadan memiliki 3 fase sebelum ini. Jadi yang kita tahu, puasa Ramadan yang seperti yang kita lakukan sekarang sampai hari kiamat nanti, menahan lapar ketika pagi, minum dan seterusnya, kemudian di malam hari dibolehkan makan, minum beserta mencampuri istri bagi suami istri. Sebelum puasa ini datang, puasa Ramadan memiliki 3 fase. Yang pertama, kita akan jelaskan. Jadi puasa Ramadan memiliki 3 fase, 3 tahap. Sebelum diwajibkannya seperti ini modelannya. Fase yang pertama dikenal sebagai fase takhir, pilihan. Dikenal sebagai fase takhir, pilihan. Mau berpuasa atau tidak silahkan. Tapi yang tidak mau berpuasa, maka dia wajib untuk memberikan fakir miskin makan. Dan ini dikenal sebagai membayar fidyah. Ini fase yang pertama. Yaitu diberikan pilihan takhir, mau puasa silahkan, tidak mau puasa silahkan, tapi catatan khusus bagi orang yang tidak mau berpuasa, maka wajib baginya memberi makan fakir miskin setiap hari. Dalam 1 hari dia tidak puasa, maka 1 fakir miskin dia berikan makan. 2 hari dia tidak berpuasa, dua orang dong dia berikan fakir miskin makan. Ini fase yang pertama di awal-awal Islam. Ketika awal-awal Islam, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan takhir, pilihan. Kemudian yang kedua, fase yang kedua, nanti akan kita semua jelaskan dalil-dalilnya. Fase yang kedua atau tahap yang kedua, yaitu dikenal sebagai ijbariyah. Ijbariyah. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Puasa Ramadan tahap yang kedua hukumnya wajib, tapi bagi yang mampu toh saja. Yang tidak mampu tidak diwajibkan. Fase yang kedua bentuknya ijbariyah, wajib, tapi bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak diwajibkan. Apa ukurannya mampu? Balik, kemudian kuat,
kemudian tidak safar, tidak sakit, dan seterusnya. Kemudian fase yang ketiga, yaitu orang yang berpuasa kemudian menjelang maghrib dan dia tidak makan atau lupa makan, lupa berbuka, kemudian dia tidur, maka haram baginya untuk makan dan minum beserta berhubungan suami istri sampai malam berikutnya. Makanya muncul istilah puasa di malam hari. Ada seperti ini, dan ini melalui 3 fase sebelum puasa yang seperti ini yang kita rasakan, puasa Ramadan. Ada hadisnya, nanti kita jelaskan satu persatu. Jadi fase yang ketiga ini, kapan ada orang yang berpuasa? Kapan ada orang yang berpuasa? Kemudian menjelang maghrib, terbenamnya matahari, dia lupa makan, tidur, dan dia lupa makan. Maka pada waktu itu ketika dia bangun di malam hari, tidak boleh makan, tidak boleh minum, pun tidak boleh menggauli istrinya. Makanya muncul istilah puasa di malam hari. Sampai kapan? Sampai malam berikutnya. Misalkan, ini hari ini kita puasa, kita ambil contoh fase ketiga. Kita puasa hari ini, kemudian menjelang maghrib ada orang yang tidur, salah seorang di antara kita. Ada orang yang tidur, kemudian karena kecapean mungkin sudah menghafal, sudah apa dan seterusnya, akhirnya sampai maghrib dia tidur. Tidur, lupa makan, lupa buka puasa. Ya, maka pada waktu itu orang yang belum makan sampai menjelang waktu maghrib, maka dia tidak boleh makan sampainya besok, dan juga tidak boleh minum beserta jima di malam hari sampai besok. Ini fase yang ketiga. Nah, setelah fase yang ketiga ini berubah menjadi fase yang keempat, dan ini yang kita lakukan sekarang sampai hari kiamat. Bagaimana berpuasa, bangun subuh, kemudian di pagi hari menahan lapar, dahaga beserta syahwat, kemudian di malam harinya dibebaskan makan dan minum, begitupun dengan berjima suami istri. Kita jelaskan satu-satu. Fase yang pertama. Apa tadi fase yang pertama? Yaitu dalam rangka at-takhir, diberikannya pilihan. Bagi orang yang mau berpuasa silahkan, bagi orang yang tidak mau berpuasa juga silahkan. Dengan catatan yang tidak mau puasa diwajibkan memberikan fakir miskin makanan, dan ini diistilahkan sebagai fidyah. Hadisnya Salamah bin Al-Aqwa, beliau pernah mengatakan, tatkala turun firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka ketika firman Allah ini turun, siapa yang berat untuk melaksanakan puasa Ramadan, fa fidyatun ta'amu miskin, maka wajib baginya dia membayar fidyah, memberikan fakir miskin makanan. Surah Al-Baqarah ayat 184. Kemudian kata Salamah bin Al-Aqwa, kana man arada an yuftira wa yaftadiya hatta nazalatil ayatul lati ba'daha fanasakhatha. Ya. Bagi orang yang mau berpuasa pada waktu itu silahkan, dan bagi orang yang mau tidak berpuasa silahkan juga, dengan catatan dia harus membayar fidyah. Sampai pada fase mau masuk fase yang kedua, turun ayat setelahnya. Apa ayat setelahnya? Apa ayat setelahnya ini? Fa fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu
khairul lakum. Turun ayat setelah ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu, sehingga fase yang satu itu dinasakh, dihapus hukumnya. Maka menjadilah masuk fase yang kedua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang menceritakan fase yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sangat sahih. Masuk ke fase yang kedua, yaitu dengan istilah ijbariyah, hukumnya wajib, diwajibkan, wa antasumu khairul lakum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan surah Al-Baqarah 185. Kalau kita mau lihat nanti urutannya ayat puasa betul-betul sistematis. Sistematis. Di fase yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya Al-Baqarah 185 yang bercerita syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk-petunjuk, begitupun menjadi pembeda antara kebaikan dan keburukan. Siapa yang menyaksikan hilal bulan Syawal, bulan Ramadan, maka hendaklah dia mempuasakan bulan tersebut. Dan siapa wa man kana maridan aw ala safar, siapa yang merasa dirinya sakit atau berada dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala di fase yang kedua mewajibkan puasa bulan Ramadan khusus bagi mereka yang mampu toh saja. Makanya Allah mengatakan wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Khusus bagi mereka yang sakit atau berada di dalam perjalanan tidak wajib puasa Ramadan. Tapi wajib dia ganti di hari-hari yang lain yang akan datang nanti. Ini fase yang kedua. Kemudian dalam riwayatnya Imam Muslim, di hadisnya Salamah bin Al-Aqwa sebelumnya tadi, bahwasanya beliau pernah mengatakan, "Kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu kami ketika masuk di bulan Ramadan pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaa shoma wa man syaa aftar. Siapa yang mau puasa boleh, siapa yang tidak mau berpuasa boleh. Faftada bi ta'ami miskin. Tapi kalau tidak mau puasa, dia membayar fidyah dengan cara memberikan makan fakir miskin. Hatta unzilat hadhil ayat, sampai-sampai ayat ini diturunkan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan hilalnya Ramadan, maka hendaklah dia mempuasakan bulan Ramadan. Hukumnya wajib ketika masuk fase yang kedua. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dalam kitab Sahih Bukhari-nya dari Abu Layla, bahwasanya beliau pernah mengatakan, haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada kami. Nazala Ramadan fashaqqa alaihi. Di awal-awal Ramadan turun perintah wajibnya puasa, maka para sahabat merasa keberatan. Fashaqqa alaihim, muncul rasa berat untuk berpuasa pada waktu itu. Ini masih di awal-awal Ramadan, tauhidnya masih belum kuat, sehingga muncul perasaan merasa berat.
fakana man at'ama kulla yawmin miskinan tarakas sawm. Maka pada waktu itu orang disibukkan untuk memberikan fakir miskin makanan disebabkan karena kebanyakan di antara mereka belum bisa untuk berpuasa bulan Ramadan. Mimman yutiku, padahal mereka mampu. Sebagian di antara mereka mampu untuk berpuasa, kuat fisiknya. Tapi yang namanya awal-awal Islam masih keberatan dengan syariat puasa 1 bulan full, maka mereka lebih memilih untuk membayar fidyah dibandingkan untuk puasa. Wa rukhisa lahum fi dzalika fanasakhatha, dan pada waktu itu menjadi kemudahan, menjadi rukhsah untuk mereka sampai fase yang ini dinasakh, dihapus. Muncullah firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berpuasa, wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa jauh lebih baik. Berpuasa jauh lebih baik bagi kalian. Ini fase yang kedua. Kemudian memasuki fase yang ketiga di antara bentuk puasa bulan Ramadan, di mana seorang yang berpuasa ketika dia tidur setelah terbenamnya matahari atau menjelang atau memasuki maghrib, kemudian dia belum berbuka pada waktu itu, maka haram bagi mereka untuk makan dan minum, begitupun dengan jima kepada istrinya. Makanya muncul istilah apa tadi? Puasa di malam hari. Hadisnya kemudian fase yang ketiga ini dinasakh, dihapus hukumnya, maka bagi orang yang berpuasa disyariatkan makan dan minum, begitupun dengan jima sama keluarganya, sama istrinya di malam hari sesuai dengan maunya dia. Kapan waktunya? Sebelum tidur kah? Baik itu setelah tidur, bebas. Dan itu sampai hari kiamat syariat ini. Setelah melalui tiga fase atau 3 marhalah, 3 tingkatan. Hadis yang menjelaskan fase ini yaitu hadis dari Al-Barra bin Azib. Beliau pernah mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rajulu sha'iman, apabila seseorang itu melakukan berpuasa di siang hari, fahadara al-aftar, kemudian tiba waktunya berbuka, fanama, tapi dia tidur, qabla an yuftir, dia tidur sebelum dia buka puasa, lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi, maka di malam harinya tidak boleh dia makan sampai hari besok di sore hari. Di sore hari. Jadi puasa di malam hari sampai pagi, kemudian sorenya baru buka. Wa inna Qais bin Sarmah, sesungguhnya Qais bin Sarmah Al-Ansari, berarti orang asli Madinah, kana shaiman. Ini di awal-awal Islam, kita bicara di awal Islam. Pernah suatu kejadian, yaitu Qais bin Sarmah Al-Ansari, beliau berpuasa. Falamma hadara al-aftar, maka ketika tiba waktunya berbuka, atam ra'atahu, maka dia mendatangi istrinya. Faqala laha, kemudian Qais bin Sarmah mengatakan kepada istri, a'indaki ta'am, wahai istriku, ada tidak makanan yang bisa dimakan? Qalat la, kata istri, tidak ada wahai suamiku. Walakin antaliku fa'akdhubu laka, kata istrinya, kalau seperti itu saya carikan ki
supaya kita bisa makan. Ada yang bisa kita makan. Kebetulan suaminya ini Qais bin Sarmah pada waktu itu sibuk bekerja. Wa kana yawmahu ya'mal. Faghalabathu 'ainahu. Saking capeknya dia sudah bekerja, akhirnya tiba-tiba letih, ketiduran. Ketiduran. Faja'atuhum ra'atuhu. Maka ketika istrinya datang sementara dilihat suami dalam keadaan tidur, kecapean sudah kerja. Falamma ra'atuhu, maka ketika istrinya melihat suaminya sedang tidur, qalat, sementara tiba waktunya berbuka dan itu menjelang malam, maka istrinya mengatakan, khaybatan la, wahai suamiku, celaka bagimu. Kenapa dikatakan seperti itu? Falamma intasafan nahara bushiya alaihi, maka ketika menjelang sore, masuk waktu maghrib, bushiya alaihi, pingsan. Fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cerita ini diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat hadhil ayat, maka pada waktu itu turunlah ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasun wa antum libasun. Satu ayat full. Kan awalnya ketika masuk awal malam diharamkan bagi orang yang berpuasa kemudian dia tidak berbuka untuk makan dan minum. Nah, Qais bin Samrah ini mengalami kejadian yang seperti itu. Tiba waktunya buka puasa, dia ketiduran saking lelahnya kesian dari bekerja. Maka kata istri ketika melihat suaminya tidur yang seharusnya dia sudah berbuka, khaybatan lagi, kecelakaan bagimu, artinya masa dilanjut lagi puasanya karena sebab ketiduran. Maka pada waktu itu ketika mereka mengadukan ceritanya, pengalamannya kepada Nabi, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya untuk menghalalkan makan dan minum di malam hari, begitupun dengan berhubungan suami istri. Maka menjadilah fase yang keempat ini di antara bentuk fase-fase puasa bulan Ramadan yang kita lakukan sampai menjelang hari kiamat. Ya. Maka ketika turun yang membolehkan untuk makan dan minum di malam hari, fafarihu biha farhan syadidan, maka keluarganya Qais bin Samrah dan istrinya mereka bergembira dengan gembira yang sangat gembira. Masa mau puasa lagi padahal sudah capek puasa di siang hari, kemudian dilanjut lagi di malam hari. Kemudian sampai juga turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Pensyariatan puasa yang sesungguhnya ini sudah. Makan dan minumlah di malam hari sampai betul-betul jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Artinya sampai muncul fajar shadiq, maka baru di situ kalian tidak boleh makan dan minum, begitupun dengan harus menahan syahwat sampai terbenamnya matahari. Dan ini yang kita lakukan dari tahun ke tahun setelah mengalami 3 fase sampai nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi inilah kesimpulan yang mungkin kita juga baru tahu bahwasanya puasa Ramadan itu memiliki 3 fase, 3 marhalah sebelum diwajibkan sebagaimana bentuknya sekarang. Maka bersyukur kita tidak mengalami fase yang ketiga. Kemudian insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada hadis yang kedua dari bab ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.